Selamat pagi dan setengah siang, karena ini sudah siang. Puji Tuhan, ya kita berkumpul, kita bersama-sama untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. 2 hari lagi kita tinggalkan bulan 9, masuk bulan 10. 2 bulan lagi kita masuk Natal. Kita siapkan hidup kita supaya Tuhan senantiasa disenangkan. Biarlah Natal itu senantiasa terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini kami undang semua bangkit berdiri, kita pujikan Ku datang ya Bapa dengan kerinduan. Biarlah kerinduan kita tunjukkan pada Tuhan, bahwa Tuhan itu senantiasa rindu untuk senantiasa disenangkan. Haleluya. Ya Bapa, dalam kerinduan menuju keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, datang ya Bapa, ku datang
menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Engkau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pergiku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi Bapa kami datang Tuhan, kami mau menyembah dan memuji nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Tuhan, Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kau Allah yang sungguh luar biasa, melindungi kami dari semalam Tuhan, hingga kami dapat menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini Yesus. Kami berdoa buat saudara kami Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan. Kiranya Kau iring di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit, sedang berbaring lemah Tuhan. Kami percaya kasih-Mu sungguh luar biasa. Bilur-bilur pasti akan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Semua yang bertugas dari WL, singer, pemain musik, tamborin. Tuhan kiranya Kau jamah, Kau urapi, biarlah setiap apa yang dikerjakan bisa menyenangkan hati-Mu. Juga kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini, kami siap menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini. Lawat kami, urapi setiap kami. Tuhan Yesus, terlebih Tuhan ampuni segala dosa kami, segala pelanggaran kami, segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Yesus. Layakan kami Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin.
Silakan duduk kembali. Biarlah kita tidak jenuh-jenuh, jemu-jemu datang kepada Tuhan. Kita pujikan saat ini, sorak usana, saat ini ku datang lagi. Haleluya. Saat ini ku datang lagi Padamu Tuhan,
bulan ini ada yang pasti ditolong Tuhan. Siapa yang mau menyaksikan saya Tuhan? Saya percaya bahwa 9 bulan Tuhan itu indah. Kalau sampai hari ini Tuhan itu senantiasa ada dalam kehidupan saya, berarti Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Amin. Karena itu sebelum kita memuji Tuhan, kita sebelum menyaksikan, saya ingat ada lagu menyanyikan bersaksi terus sampai Tuhan datang, ya kan? Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, ya. Nanti disambung bermasmur bagi Tuhan, bermasmur terus bagi Tuhan. Amin. Ini penting Bapak Ibu, supaya kita jadi orang Kristen tidak dilema. Apa dilema? Aras-arasan. Ya. Kita tidak boleh jadi orang Kristen dilema. Aduh, jadi orang Kristen kok ngene tok. Enggak, Tuhan enggak punya gitu ya. Ayo kita pujikan bersaksi terus sampai Tuhan, saudara. Amin. Ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan. Bermasmur terus sampai datang. Bermasmur sampai datang. Bermasmur sampai Tuhan datang. Bermasmur, haleluya. Bermasmur sampai Tuhan. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi sampai Tuhan datang. Ya, ayo. Ya, coba mau saksi. Ini kesempatan 9 bulan. Masuk enggak ada itu. Ya, kesempatan nih. Kalau enggak ada masuk saya lagi. Ya, kemarin saya didatangi Pak Kapolda, Saudara. Tapi anak buahnya. Oh, ya. Ya. Mari. Ya, jangan takut Saudara ya. Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan. Baik. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Contoh kecil kemarin itu saya habis pulang ke desa ya kan, acara sunatan ponakan. Dan saya mampir di rumah kakak saya. Di situ kan saya sudah merasakan hampir bertahun-tahun gigi saya itu berlubang, sakit sekali. Setiap kambuh itu selalu nggak bisa makan. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu ya. Kalau sakit gigi itu benar-benar nggak bisa merasakan sesuatu apapun ya. Apalagi kalau kita dalam kondisi lapar, gigi cenut-cenut, pusing, sampai meriang. Itu seperti singa yang mengaum-ngaum ya. Terus bawaannya itu seperti kayak iblis gitu ya, marah-marah atau apa gitu ya. Nah puji nama Tuhan kemarin ada kesempatan ya, nggak direncanakan. Tiba-tiba saya sama kakak saya itu cabut gigi saya. Saya di situ khawatir, takut ya Tuhan. Kalau gusi tipis disuntik-suntik bius itu gimana rasanya gitu ya. Kalau kulit lainnya yang tebel-tebel nggak apa-apa, tapi itu gusi ya saudara-saudara. Saya itu dredeg campur keringat dingin gitu ya. Tapi di situ saya ingat, janganlah kamu khawatir Tuhan seperti itu. Aku pasti menolongmu gitu. Saya tenang, ambil napas dalam gitu ya. Masuk ke dokter itu sudah disuntik saudara-saudara. Nah, tunggu beberapa menit saya dipanggil lagi itu mau dicabut itu ya. Alat yang mau dicabut itu kerasa sakit gitu. Sampai saya itu teriak gitu. Terus dokternya bilang gini, loh Bu, tadi kan sudah dibius, masih sakit ya? Sakit Pak. Terus lagi saya itu disuntik lagi, bius 2 kali ya, gusi saya itu bius 2 kali. Waduh, disuntik lagi gitu kan saya gitu. Tapi puji nama Tuhan, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus gitu. Disuntik lagi gusi sebelah dalam sampai luar gitu ya. Wes tunggu beberapa menit sudah terasa kayak bengkak. Mungkin kalau stroke mungkin gitu ya. Mulut itu kayak penceng, kayak wobble gitu ya. Nah, di situ puji nama Tuhan, dokternya langsung cabut. Selang beberapa detik sudah Bu, sudah selesai gitu ya. Nah, puji nama Tuhan, saya kan hari Minggu ini tugas ya, tugas singer, nanti tugas BL sekolah Minggu sampai besok iyut gitu ya. Saya bilang gini, Tuhan, jangan sampai gusiku bengkak ya saya. Atau cenut-cenut atau nyeri gitu ya. Tapi puji nama Tuhan, hal kecil aja. Kalau Tuhan itu benar-benar sayang sama kita. Puji nama Tuhan, sekarang saya merasakan sehat, gak merasakan gusi saya bengkak atau apapun. Cuman suara saya agak serak-serak gitu ya. Tapi gak apa-apa, gak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan ya. Puji
Puji nama Tuhan, itulah kesaksian saya. Saudara-saudari ingat bahwa hal kecil aja Tuhan pelihara, Tuhan tolong ya. Apalagi hal besar kalau kita mau hidup di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kadang-kadang hal kekhawatiran itu senantiasa menghantui setiap manusia, bukan hanya yang kecil, yang tengah, yang gede pun bisa kadang khawatir ya. Kalau burung aja dipelihara, masuk kita tidak dipelihara. Oleh sebab itu kalau kita sampai hari ini kita bisa datang, bisa menyembah Tuhan, itu anugerah. Tidak semua orang mendapatkan anugerah. Karena itu jangan sia-siakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Ini sangat penting. Karena itu kita penting. Perlu apa sih tujuan Tuhan manggil kita? Supaya kita mau bersaksi kepada Tuhan. Amin. Supaya kita mau bermazmur bagi Tuhan. Amin. Dan itu harus ada landasannya. Apa kebenaran firman Tuhan? Nonsen kalau orang tidak punya landasan, mampu menghadapi kanan. Sekali lagi dalam nama Yesus, khususnya anak muda yang ada, biarlah kita mau bersaksi tentang Tuhan, mau bermazmur bagi Tuhan, dan punya landasan yang kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Saya yakin percaya, Tuhan pasti tuntun saudara. Kalau sampai hari ini saya ada di tempat ini, saya boleh bersaksi, seperti apa yang saya katakan tadi di baru ini. Ya, saya bersaksi. Kemarin saya didatangi Pak Kapolda, tapi ajudannya. Tolong jangan doa, minta doa Bapak. Ya, tapi difoto ya, tapi masuk video nanti di video ya wis. Puji Tuhan. Ya, di video sama David, saya sama anak-anak, saya anak saya nyanyi. Habis nyanyi seneng ya. Ya, kenapa? Karena saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah utang. Amin. Ini penting. Jadi hal-hal sepele ini jangan disia-siakan. Apa yang dikatakan buku tadi, jangan sia-siakan. Karena itu kalau kita mendapat kesempatan, dialah kesempatan yang kita buat semaksimal mungkin. Amin. Supaya ini tidak menjadi dilema bagi orang Kristen. Banyak orang Kristen menjadi dilema karena tidak mengerti akan rahasia Tuhan. Sekali lagi izinkan Tuhan berkarya di tempat ini supaya Tuhan tetap dimuliakan. Jangan jadi kita orang Kristen pasif. Kalau kita pasif tidak dapatkan sesuatu. Oleh sebab itu siapkan hati kita supaya Tuhan disenangkan. Amin. Oleh sebab itu kita bangkit berdiri, kita pujikan. Haleluya. Terima kasih. Layakkan kami ya Allah. Bila ku buka dan lihat wajahmu, ku tertawa. Bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu, ku tersanjung bila
mengucap syukur betapa baiknya Bapa yang selalu menyertai langkah kehidupan kami. Tuhan, ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami mau menyiapkan pendengaran kami, untuk boleh kami mendengarkan suara perkataan Tuhan. Tuhan, kau memberkati hamba-Mu yang sudah kau persiapkan Tuhan, untuk menyampaikan segala sesuatu rahasia melalui firman kebenaran Tuhan. Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah roh, hikmat, pemahaman akan firman kebenaran-Mu Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan perkataan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh tamu yang luar biasa, Bapak Ishak Irawan, Master Teologi. Nanti mungkin bisa berkenalan lagi lebih lanjut ya, waktu dan tempat. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih hambanya Bapak Jerry. Saya mengenal beliau dengan panggilan nama kecil dan juga nama lengkapnya ya. Pak Jeremia, bisa dipanggil Pak Jerry atau Pak Cici. Lebih dekat ya kalau nama kecil itu. Puji nama Tuhan, terima kasih atas kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Pagi hari ini saya diizinkan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Perkenalkan, nama saya tadi sudah disebutkan ya, Ishak Irawan. Saya datang bersama dengan istri saya, satu istri ya. Istri saya namanya Magdalena ya. Nama kecilnya juga dipanggil Esther. Puji Tuhan ya. Saya memiliki 2 anak, sudah besar, yang satu sudah menikah, dan saya sudah memiliki cucu. Ya, puji nama Tuhan. Ya, siapapun juga nanti kita pasti akan mengalami sampai kakek nenek ya. Puji nama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita bisa melihat anak cucu mengenal Tuhan. Amin. Puji Tuhan, langsung saja kita akan masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini tentang perjalanan iman kita. Kita lihat dalam konteksnya nanti pada saat akhir dari hasil iman yang kita kerjakan pada saat kedatangan Tuhan nanti. Ya. Ya, ini memang firman Tuhan agak berat ya. Wah, ini tentang apa ini? Perkawinan anak domba. Apa itu? Perkawinan anak domba. Ya. Di antara kita ada Bapak Ibu yang sudah menikah, ya. Terus masih ada, saya melihat banyak pemuda juga di tempat ini, remaja dan anak-anak. Ya puji Tuhan. Kita akan belajar, kita akan melihat tentang bagaimana perkawinan anak domba itu nanti. Bapak Ibu, saudara semua di tempat ini pernah diundang dalam suatu pesta pernikahan? Tentu pernah. Ya. Nah, senang nggak Bapak Ibu? Senang ya, kenapa senang? Makanannya banyak, ya. Ya, puji Tuhan. Senang kan? Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan baca dulu ayat firman Tuhannya.
Kita akan buka Alkitab kita. Yang bawa Alkitab silakan dibuka, yang tidak bawa Alkitab bisa melihat di depan atau Alkitabnya dibuka. Ya, Alkitab. Saya juga bawa Alkitab. Oke. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Sudah dapat semua yang buka Alkitab? Katakan amin. Amin. Oke. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat yang ke-8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan orang-orang yang benar dari orang-orang kudus. Ayat yang ke-9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Kita katakan amin. Ya. Kita akan melihat dari ayat ini apa yang coba sebelumnya, ya, apa yang saya tandai dalam tanda kuning. Coba slide yang sebelumnya. Ya. Yang saya tandai dengan huruf yang berwarna kuning. Kata apa ini? Diundang. Tadi saya katakan, Bapak Ibu pernah diundang dalam pernikahan? Pernah. Ya. Senang. Nah, kita melihat ayat ini, ayat yang ke-19, ada kata diundang. Diundang di mana? Dalam perkawinan anak domba Allah. Siapa yang ingin diundang menjadi tamu undangan untuk perkawinan anak domba Allah? Ya. Perkawinan anak domba Allah. Nah, kita melihat kalau kita datang dalam perkawinan anak domba Allah, itu nanti adanya di kerajaan surga. Ya. Dan kalau kita diundang ke sana, berarti kita ada di dalam kerajaan surga. Tapi perhatikan kata diundang ini. Saya kalau membaca ayat ini, saya sempat merenungkan. Dalam perkawinan anak domba Allah, itu perkawinannya dengan siapa? Ya kan? Perkawinan anak domba Allah dengan siapa? Kok saya diundang? Nah, dalam Alkitab yang kita pegang, Alkitab LAI, itu akan menjadi kebingungan bagi kita. Perkawinan anak domba Allah, berbahagialah mereka yang diundang. Terus perkawinan anak domba Allah dengan siapa? Nah, selanjutnya kata diundang. Ya, kata diundang ini kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya itu dikatakan ditulis dengan kata is. Is itu artinya dari luar menuju ke dalam, masuk. Artinya siapa yang dari luar masuk ke dalam
pesta pernikahan anak domba Allah. Siapakah yang ada di luar gedung pernikahan yang masuk ke dalam gedung pernikahan? Banyak, ya kan? Ada tamu, ada mempelai, ada keluarga mempelai, ada IO dan sebagainya dan sebagainya. Ya kan? Tapi kita melihat di sini yang dijemput, artinya yang dijemput oleh mempelai itu dari luar untuk dibawa masuk ke dalam pernikahan anak domba itu. Ini katanya, arti kata ini, kata diundang. Jadi bukan berarti undangan yang harus menyaksikan. Ya, bukan berarti undangan yang harus menyaksikan pernikahan anak domba, tetapi yang dijemput oleh mempelai laki-laki adalah mempelai wanita yang dibawa masuk. Luar biasa firman Tuhan. Nah, kemudian siapa mempelai itu? Nah, kalau kita melihat di sini bahwa yang dijemput masuk ke dalam perkawinan itu adalah pengantin wanita. Dan siapakah pengantin wanita dari anak domba Allah itu? Adalah gerejanya. Ya. Siapa gerejanya? Kita. Setiap pribadi ini adalah gereja Tuhan. Bukan berarti gedung gereja. Ada banyak orang menafsirkan tentang gereja. Gereja itu bisa berarti sinode. Ya. Gereja itu bisa berarti gedung. Gereja itu bisa berarti aliran keagamaan, kekristenan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, anak domba Allah atau Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak berpoligami. Ya. Dia ada pernikahan atau perkawinan anak domba dengan gerejanya. Dan gereja ini adalah satu utuh, tidak terpecah-pecah. Dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada gereja yang satu, yang utuh. Itu nanti yang akan menjadi mempelai anak domba Allah. Amin. Dan kita sebetulnya kalau kita membahas ini sudah selesai ya. Sudah tahu kita siapa mempelai wanitanya dari anak domba Allah itu. Oh, ternyata gerejanya. Gerejanya itu siapa? Oh, kita. Sudah kita tahu kan? Sebetulnya khotbahnya selesai. Tapi masih 2 jam lagi. Oke, kita akan melihat di dalam pasal 5 ayat 25 ayat 1 sampai 15, tidak usah dibaca, terlalu banyak ayatnya. Kita sudah mengetahui bahwa itu adalah tentang 10 anak darah. Ya kan? 10 anak darah. Mereka sedang menantikan mempelai untuk datang, menjemput dan menyongsong dia. Maka dia pun bersiap-siap dengan apa? Minyak yang ada dalam pelitanya. Ya. Disiapkan dengan cukup. Sampai kapan? Sampai tidak tahu waktunya mempelai itu datangnya kapan. Ya. Yang lain dalam penantian 5 yang kalau dikatakan di Alkitab itu yang bodoh itu kehabisan minyaknya. Tapi yang pintar tidak kehabisan. Tetap setia menanti
dalam penantiannya sampai kapan mereka dijemput. Enggak tahu waktunya. Ya. Nah, kita yang sudah Kristen lama lebih dari 10 tahun siapa? Ya, puji Tuhan. Yang lebih dari 20 tahun? Dulu kita pernah mendengar bahwa kerajaan surga itu sudah dekat. Dekatnya seberapa? 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 dekade, 1 abad. Loh, kok datang-datang ya Tuhan ya? Kan dikatakan kedatangan Tuhan sudah dekat. Kok tidak datang-datang ya? Adakah kita yang sudah 10 tahun atau 20 tahun lebih kita menantikan Tuhan itu? Iman kita goyah? Kita jenuh? Perhatikan, perlu persiapan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak tahu waktunya. Next. Cepat saja. Nah, kita akan melihat dalam konteks sejarah pernikahan atau perkawinan dalam adat Yahudi. Loh, kenapa kok adat Yahudi? Ya, karena Tuhan Yesus datang sebagai orang Yahudi. Ya. Nah, kita akan melihat pernikahan Yahudi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan komitmen bersama. Tahapan komitmen bersama ini diawali dari apa? Tentu dari saling mengenal. Nah, saling mengenal ini bisa juga dari yang namanya mak comblang. Ya. Siapa di sini yang menikah karena dijodohkan atau ada mak comblangnya? Oh, enggak, saya mengenal sendiri. Ya, oke. Siapa di sini yang menikah karena kenal dari Facebook atau dari WA atau dari sosmed? Yaitu sosmed itulah yang menjadi mak comblangnya. Ya kan? Mempertemukan 2 pasangan yang berbeda jenis. Ya. Nah, di sini dalam komitmen bersama ini perlu pengenalan. Ishak saat dia sudah waktunya mendapatkan jodoh, ya, bapaknya mengirimkan utusan ke sanak keluarganya dan ketemulah dengan Ribka. Ishak tahu nggak Ribka? Nggak tahu, ya kan? Tapi begitu datang, kenal, terus melihat, wow, cantik, ya aku mau, kan gitu. Nah, itu tahap pertama, ya. Kemudian tentu dalam perkenalan, saling mendalami satu dengan yang lain, itu pasti kemudian berikutnya ada komitmen. Istilahnya sekarang kalau laki-laki nembak perempuan. Sudah pernah ditembak ibu-ibu? Ya, ibu-ibu. Ya. Ganti tembak ya. Ganti tembak. Kamu mau sama aku nanti menuju ke hubungan yang serius sampai ke pelaminan? Sang perempuan mengatakan, iya, aku mau. Wes, klop. Oke. Sudah terjadi hubungan yang baik. Nah, dalam komitmen itu mereka dalam adat Yahudi, mereka lakukan menenggelamkan diri, menyucikan diri dalam air. Nah, kemudian dalam tahap berikutnya memasuki masa pertunangan. Ya. Dalam masa pertunangan ini pihak laki-laki memberikan semua sama ya, hampir sama ya dengan adat-adat yang ada ya.
mahar atau peningset atau apa ya istilahnya itu, emas, pakaian dan segala macam dan segala persiapan, mungkin uang dan sebagainya diberikan kepada pihak wanita. Nah, ada satu hal yang penting di sini, bahwa setelah aku memberikan semuanya ini sebagai tanda keseriusan, kita bertunangan, dan pertunangan mereka itu di hadapan pemuka agama. Di hadapan pemuka agama. Dikatakan bahwa oke, resmi sebagai orang yang bertunangan. Tapi tidak boleh berhubungan sebagai suami istri. Walaupun dianggap sebagai pernikahan, ya, dianggap ya, tapi tidak boleh berhubungan, ya, seperti itu. Dan itu terjadi pada masa pertunangannya antara Yusuf dan Maria, ya kan? Firman Tuhan mengatakan bahwa Yusuf ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Kok menceraikan? Apakah sudah suami istri? Oh, ternyata belum. Yusuf dan Maria masih bertunangan. Sehingga malaikat Tuhan mengatakan, jangan takut kamu mengambil Maria sebagai istrimu. Berarti kan belum. Ini masa pertunangannya. Ya. Nah, dalam masa pertunangan itu setelah dihadapkan pada pemuka agama, sang mempelai laki-laki pulang ke rumah bapaknya. Pulang ke rumah bapaknya. Dengan mengatakan, aku akan datang menjemput kamu. Kapan? Saya tidak ngerti. Aku akan datang menjemput kamu. Saya akan pulang. Pulang tujuannya untuk apa? Untuk mempersiapkan dirimu. Aku akan menyiapkan rumah tempat tinggal di sana, di tempat asalku. Terus kapan kamu mau kembali? Dalam adat Yahudi, mempelai laki-laki tidak bisa sakar PDW untuk mengambil calonnya ini. Tetapi apa yang dilakukan? Dia menunggu sambil mempersiapkan segala sesuatunya, menunggu perintah bapaknya. Bapaknya yang mengetahui tentang kesiapan segala sesuatunya. Baru bapaknya mengatakan kalau saatnya tiba, jemputlah. Jemputlah istrimu. Ya, ini adat Yahudi. Dan disitulah setelah pertunangan selesai, masuk ke masa pernikahan atau istilahnya nisuin. Nah, bapak pengantin pria inilah yang menentukan waktunya kapan sang mempelai laki-laki ini harus menjemput. Ya. Menjemput itu kan datang. Ya. Dan saat datang, maka mempelai wanita yang sudah dipersiapkan menyongsong mempelai laki-laki. Ya. Tentunya dalam mempersiapkan masa yang kurang lebih 1 tahun menanti kedatangan mempelai laki-laki yang tidak tahu kapan tanggalnya, kapan waktunya dan segala macam, maka dia mempersiapkan dirinya. Ya, Bapak Ibu yang sudah menikah, saat mau akan ada pernikahan dulu, kan mesti mungkin luluran, mesti mungkin mempercantik diri supaya terlihat glowing dan sebagainya, ya kan? Mempersiapkan segala sesuatunya, baju, gaun disiapkan yang paling baik, mewah, untuk menyongsong mempelai laki-laki. Tapi waktunya kapan? Tidak tahu. Kalau sekarang kan enak ya.
Ayo kita duduk bersama, kapan kita tentukan waktunya untuk menikah, kita persiapkan gedungnya bareng-bareng gitu kan. Ya. Nah, itu enggak ngerti. Mempelai pihak wanita enggak ngerti. Oleh sebab itu dalam perumpamaan 10 anak darah tadi, yang 5 itu yang setia menjaga semua yang baik untuk menyongsong mempelai laki-laki. Oke, next. Sekarang kita akan masuk dalam perspektif iman kita. Ya. Bapak, Ibu, saudara, pemuda-pemudi dan anak-anak semuanya. Kita sudah memutuskan bahwa saya percaya kepada Anak Allah, Yesus Kristus Tuhan. Ya. Ini suatu komitmen kita. Dan komitmen kita dalam pengenalan yang pertama kali, tentu kita tidak tiba-tiba serta-merta kita percaya akan Yesus. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Maka itulah Injil. Saat kita mendengarkan, artinya kita menyelidiki, ingin mengetahui banyak tentang Yesus. Siapa Yesus itu? Oh, dia firman Allah yang diutus ke dalam dunia oleh Bapanya, ya, menjadi Yesus yang manusia. Nah, kalau kita mempelajari Yesus dengan saat dia dilahirkan yang kita peringati Natal nanti, itu lebih dalam lagi. Bagaimana Yesus sebenarnya? Nah, saat kita mengambil keputusan, oke, aku percaya Yesus. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang menyelamatkan aku. Oke. Kita dibaptis. Sama kan? Dibaptis. Dan baptisan ini banyak sekali tafsir-tafsir bahwa oh itu simbolik, oh itu ada yang mengatakan oh itu benar, itu menenggelamkan kita ikut dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Oke lah. Yang jelas kita harus mengetahui langkah iman kita. Ya. Begitu kita mengenal Yesus Kristus Tuhan, kita mengambil keputusan aku mau percaya. Aku mau setia pada Dia. Ya. Iman timbul dari pendengar. Nah, dalam Markus pasal 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis bagaimana? Akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pertanyaan saya, mungkin saja kita ini masih berada dalam masa komitmen dengan Tuhan. Dan kita percaya dan kita sudah dibaptis. Apakah kita sudah selamat? Ayo kita lihat ayat yang Markus 16 ayat 16 ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Sudah diselamatkan belum? Melalui korban Yesus itu yang membuat kita akan diselamatkan. Ingat, ini baru memasuki masa komitmen kita dengan Kristus Yesus, Tuhan Sang Anak Domba itu. Ya, oke, next. Nah, dalam masuki masa pertunangan ini kita bagaimana? Ya, orang percaya yang sudah dibekali atau diberikan segala sesuatunya oleh calon mempelai laki-laki itu, apa yang sudah diberikan kepada kita? Setiap orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, jaminan keselamatan. Nah, saat Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia dan Dia naik ke surga, apakah Dia membiarkan murid-muridnya? Yang penting kamu wis percaya, wis ya. Enggak kan? Aku
akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Yaitu siapa? Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah naik ke surga? Sudah. Dan yang ada diturunkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, roh yang keluar dari Bapa, itu yang ada dalam diri kita, yang membantu kita untuk mempersiapkan diri kita sebagai mempelainya. Ya, ini masa pertunangan kita dengan Tuhan. Jadi kita memasuki masa apa ini sekarang ini? Komitmen sudah kita percaya dan dibaptis. Ya, kita masuk dalam jalur keselamatan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan. Nah, yang kedua, kita sudah diberikan apa? Peninggalan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu roh yang diam di dalam hidup kita, yang memeteraikan hidup kita, yang merubah karakter kita, yang merubah kejahatan-kejahatan yang ada dalam diri kita. Dan itu yang melahirbarukan kita. Amin. Orang yang lahir baru bagaimana? Orang yang lahir baru itu tidak lagi berada dalam natur dosa. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, ya, dilahirkan sudah memiliki natur dosa, walaupun dia belum berbuat dosa. Tapi seluruh pikiran, perbuatan, angan-angan, akal budi semuanya berada dalam kuasa dosa kalau dia tidak menerima penebusan. Sebab itu setiap orang yang sudah mengaku percaya dan dibaptis dan roh itu tinggal dalam hidup kita, karakter kita berubah kok. Dulu yang senang dosa sudah tidak lagi senang dosa. Aku nggak mau itu, alergi. Aku nggak mau ini yang jahat, alergi. Ya. Tapi seringkali kan kita ini dalam mengiring Tuhan, yang kita pikirkan adalah, oh Tuhan penolongku, saat aku tidak ada beras, aku percaya bahwa Tuhan mengadakan dan memberkatiku. Amin. Diberikan beras, tapi nanti berasnya habis apa enggak? Kita teriak lagi kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan itu sudah memberikan keselamatan dan memberikan penolong itu, kalau Dia menjadikan kita anak-anak Allah dalam kelahiran baru, kalau kita ini anaknya Allah, yang jadi bapak itu siapa? Yang jadi bapak kita siapa? Kalau anak kita dilahirkan oleh istri saya, maka yang menjadi bapaknya siapa? Atau menjadi orang tuanya? Ya saya sama istri. Kalau anak saya mengalami kekurangan, siapa yang bingung? Orang tua. Saat anak saya yang masih kecil lari menuju ke jalan raya, dia tidak ngerti bahayanya, yang gupo siapa? Orang tua. Dia cepat lari mengambil anaknya supaya tidak celaka. Nah, kalau kita ini menjadi anaknya Allah, maka Bapa itu menjadi orang tua kita, Bapa kita. Adakah kita masih khawatir? Ada masih khawatir? Percaya bahwa Dia memelihara selagi kita masih di dunia ini. Dan Dia mempersiapkan dengan Roh Kudusnya untuk hidup kita memasuki masa pernikahan. Saya mau nikah lagi yang kedua. Bapak Ibu, siapa yang mau nikah yang kedua? Ya. Tapi menikahnya bukan dengan manusia, ya,
tapi saya mau menikah lagi dengan anak domba Allah. Kapan waktunya? Yang jelas saat Tuhan datang. Kalau Tuhan belum datang sampai kita mati, terus kapan kita masuknya dalam pernikahan itu? Ya saat Tuhan datang. Saat Tuhan datang, Dia akan membangkitkan tubuh kita yang mati, dipersatukan dengan roh kita, dan kita masuk dalam kerajaan surga bersama dengan anak domba Allah. Itulah keselamatan. Keselamatan saat kita dipulihkan kembali hubungan kita dalam natur Allah, kita menjadi pengantin Kristus. Ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Dan jika aku pergi, ini firman Yesus ya, Tuhan Yesus mengatakan, dan jika aku pergi dan menyiapkan tempat bagimu, maka aku akan kembali dan membawamu bersamaku supaya kamu juga berada di tempat aku berada. Supaya kamu juga berada di tempat aku berada. Di mana sekarang Tuhan Yesus? Bersama dengan Bapa. Ya, dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kata-kata duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini pun juga akan kalau dibahas panjang lagi. Oke, next. Nah, oke, yang memasuki perkawinan sudah ya ini ya. Oke, pengantin laki-laki sang anak domba Allah menjemput mempelai wanita untuk dibawa pulang, dan mempelai wanita orang-orang yang percaya atau gerejanya menyongsong mempelai laki-laki di angkasa untuk dibawa ke tempat di mana dia telah persiapkan tempat kediaman. Ya. Tuhan Yesus mengatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Oke, perkawinan selesai. Berikutnya, ya kita akan melihat, jangan kita berpikir perkawinan itu seperti apa yang terjadi di bumi ini. Kalau perkawinan di bumi, manusia itu penyatuan daging. Wanita dan pria, komitmen sampai pernikahan itu dipersatukan. Ya, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Secara biologis mereka tidak malu lagi ketemu dengan yang lain jenis karena satu. Karena itulah diriku. Ya, itu perkawinan manusia. Kemudian sebagaimana Tuhan menciptakan manusia, tujuannya untuk apa? Beranak cucu dan berkembang biaklah, penuhilah bumi. Ini tujuan perkawinan manusia. Ya. Kemudian menyatukan dua pribadi, laki-laki dan perempuan. Nah, kalau perkawinan anak domba kita akan melihat di sini. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali bukan tentang hubungan biologis. Ya, tidak ada lagi apa? Seksual di sana tidak ada. Ya. Melainkan penyatuan natur kita dengan Yesus. Natur kita pada saat kejatuhan manusia pertama itu sudah rusak, penuh dengan pikiran dosa, penuh dengan kejahatan. Tapi dalam perkawinan anak domba Allah yang sudah melalui tahap-tahap tadi, kita dipersatukan natur kita dengan Kristus Yesus Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Ya, menyatukan, memanunggalkan kita gereja Tuhan dengan Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Ayat yang terakhir. Next. Ya. Mari kita baca bersama-sama Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20.
terakhir itu ayat mujizat ya. Begitu ayat terakhir yang ngantuk bisa lap. Luar biasa, ayat terakhir memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Oke, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, murid-muridnya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka semua juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah Bapa yang mengutus anak domba Allah itu. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur bagimu ya Allah, Bapa yang maha tinggi. Engkau yang sudah melakukan karya penyelamatan dalam hidup kami, mempersiapkan kami untuk kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami untuk yang kedua kali. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami sampai Tuhan datang yang kedua kali. Entah kami masih hidup atau tubuh daging kami ini sudah mati, roh kami tetap ada di dalam Engkau. Puji syukur padamu Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Allah. Kiranya jemaat Tuhan Engkau berkati dengan firman Tuhan, dan Roh Kudus-Mu memberikan pengertian untuk kami lebih sungguh-sungguh dalam perjalanan iman kami menuju kepada keselamatan yang abadi bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami serahkan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dari awal, ku mau cinta Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap dalam ya Allah, ya Allah,
katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakan kami Tuhan untuk menjadi mempelai-Mu. Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai. Sekali lagi, katakan ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidup. Ya Aba, ya Bapa. Permisi tante. Pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi, pakailah sesuai dengan rencana. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini sungguh kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami tahu Tuhan, kami berada di tempat ini adalah satu anugerah yang luar biasa daripada Engkau. Kalau kami boleh dapat berkumpul bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Kau sendiri yang boleh menambah-nambahkan hikmat bagi kami semua Bapa. Untuk kami semakin hari boleh semakin lebih lagi mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar ini boleh dapat berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Kami boleh dapat mengerjakan yang baik yang daripada Engkau. Kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya kehidupan kami semakin hari semakin diubah oleh Tuhan. Menjadi kehidupan pribadi yang lebih baik di hadapan Engkau. Kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, itu yang menjadi kerinduan hati kami. Engkau memberkati para pelayan-pelayan yang sudah melayani pada pagi hari ini Bapa. Mulai dari pemimpin pujian, singer, song leader, para pemain musik, semua anak-anak sidang jemaat-Mu yang dengan setia datang beribadah di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Dan Tuhan melimpah-limpahkan kasih karunia-Mu. Semakin hari sidang jemaat di tempat ini semakin diberkati dan banyak-banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan Allah. Engkau memberkati untuk hamba-Mu Tuhan. Sebagai Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini, kami percaya Tuhan akan menaruhkan otoritas yang lebih lagi kepada hamba-Mu. Untuk mengurapi lagi hamba-Mu lebih lagi, semakin banyak jiwa boleh dimenangkan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membalas setiap persembahan ini berlipat kali ganda. Apa yang Tuhan sudah tabur, Tuhan Kau akan mengembalikannya banyak-banyak untuk berlipat kali ganda untuk kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.